Saudari, akhirnya Anda menjawab. Cepat pikirkan suatu cara, aku akan kalah. Chen Xiang menangis dalam hatinya. Kami sedang bermeditasi, oleh karena itu kami tidak dapat segera menjawab Anda. Energi gelap lawan Anda adalah berita buruk, mari kita berpikir lagi, jujur, ini juga pertama kalinya kami melihat seseorang menggunakan energi gelap, kami hanya pernah mendengarnya sebelumnya. Su Mei Yao juga sangat khawatir. Pada saat ini, Long Suei menguap, tertawa, seberapa repotnya ini. Begini saja, orang-orang yang mengolah energi gelap ini semuanya adalah sekelompok orang yang sombong. Banyak tokoh-tokoh kuat akan cenderung menghindar saat bertemu dengan mereka, bahkan mereka yang lebih kuat daripada mereka tidak akan mau meremehkan mereka. Tapi klan Royal Dragon kami tidak takut sama sekali. Chen Xiang memarahi dengan lembut, "So Little Dragon. Cepat katakan padaku bagaimana cara melawan mereka. Campur sihirmu menjadi Zenki-mu, dan energi gelap tidak akan bisa melakukan apa-apa." Inilah sebabnya mengapa orang seperti ini hanya bisa memohon pengampunan saat bertemu dengan klan Royal Dragon saya, mencampur sihir Anda ke dalam Zenki Anda dan memukulnya dengan keras. Kata Long Sui. Chen Xiang mengerti dengan cepat, mengaktifkan sihir dalam kesadarannya, mencampurnya dengan Zenki-nya, dan menembak keluar dari lengannya. Lalu dia meraung, kedua tangan tiba-tiba terbakar, dua merah seperti logam panas seperti tinju ditembak pada saat yang sama, satu di atas, satu di bawah, menyentuh dada dan perut Qi Yusheng, dengan cepat meninju Qi Yusheng. Chen Xiang menghapus jejak darah dari sudut mulutnya, seluruh wajahnya bengkak, dia dilecehkan oleh Qi Yusheng dengan kasar. Ying Mong Er dan Hua Xiang Yue awalnya sangat khawatir tentang Chen Xiang, mereka ingin menggunakan akal ilahi untuk membujuk Chen Xiang untuk menyerah, jika tidak, akan serius jika dia lumpuh. Kuat lainnya yang melihat Chen Xiang dipukuli seperti yang berpikir bahwa akan sulit untuk membalas, tetapi sekarang Qi Yusheng malah dipukuli oleh Chen Xiang, saat menggunakan Zenki. Seluruh kerumunan diam, bahkan mulut besar, Wang Kuan Ye, menatap sepasang tinju merah Chen Xiang. Ini, bagaimana ini mungkin? Zenki seharusnya tidak bisa mengenai Qi Yusheng. Wang Kuan bergumam pada dirinya sendiri. Qi Yusheng adalah dia terlibat pesta, yang paling terkejut juga dia. Sejak dia mengolah energi gelap, hanya Zenki tingkat nirvana yang dapat menekannya, jika tidak menyentuh tubuhnya, itu akan dilarutkan oleh energi gelap tubuhnya, mengubahnya menjadi keadaan semula, baik dispasi atau diserap ke dalam tubuhnya. Tapi ketika Chen Xiang menggunakan Zenki untuk memukulnya, itu adalah pertama kalinya dia terluka oleh Zenki selama bertahun-tahun, itu adalah semacam energi panas, tempat tubuhnya yang tertembak seperti logam panas merah, memberikan rasa sakit menyengat. Qi Yusheng merangkak, mengerutkan alisnya dan bertanya, "Bagaimana kamu melakukan itu?" Chen Xiang tersenyum tanpa menjawabnya, "Aku akan memberitahumu hanya jika kamu bisa mengalahkanku. Bukankah Anda selalu ingin melihat keadaan terkuat saya? Saya akan tunjukkan sekarang." Setelah mendengar, Qi Yusheng serius, ia dengan cepat mengedarkan energi gelapnya di dalam tubuhnya, sekarang tubuhnya ditutupi oleh penutup abu-abu. "Ayo, barusan itu hanya kesalahanku, kali ini aku akan membubarkan serangan terkuatmu." Qi Yusheng sangat percaya diri, ini karena dia sangat yakin tentang energi gelapnya, ini adalah yang dia banggakan dia pelajari dari kultivasi selama bertahun-tahun. Chen Xiang ragu-ragu, "Aku khawatir aku akan mengalahkanmu sampai mati, aku tidak membencimu, aku hanya ingin membuatmu kalah, tidak membuatmu mengalami cedera serius ketika kamu meninggalkan panggung." Qi Yusheng tertawa, "Datang saja padaku, jika aku benar-benar mati di bawah serangan terkuatmu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tidak apa-apa jika Anda melumpuhkan saya karena lebih baik daripada mati, jika itu benar-benar terjadi, itu karena saya lemah." Kerumunan dapat melihat bahwa kedua Chen Xiang dan Qi Yusheng adalah tipe yang menikmati perdebatan, bahkan jika mereka dikalahkan atau dilumpuhkan, mereka tidak akan menyalahkan lawan. Tidak seperti lawan Chen Xiang sebelumnya, yang sombong saat mereka melangkah di atas panggung, ingin menginjak Chen Xiang seperti semut segera. Kekuatan terkuat Chen Xiang, apa itu? Gagak juga sangat ingin tahu. Meskipun Qi Yusheng adalah pejuang darah tetapi dia tidak membudidayakan Zenki, sehingga sulit untuk menentukan kekuatan keseluruhannya, lebih jauh lagi dia mengolah energi yang tidak biasa, itu mampu melarutkan yang lain Zenki, ini menyebabkan orang lain tidak dapat tentukan kekuatan sejati Qi Yusheng. Chen Xiang mengacungkan tinjunya dan sinar putih samar tiba-tiba keluar dari tinjunya, pada saat yang sama, seluruh lantai mulai sedikit terguncang. Qi Yusheng pada saat itu memiliki wajah penuh kengerian, tubuhnya tertekan oleh energi dari tinju Chen Xiang sampai ia harus mundur. Prajurit yang kuat di kerumunan juga memiliki wajah yang penuh dengan horor, energi semacam ini adalah sesuatu yang sebagian besar dari mereka tahu,
Itu bahkan tak terlupakan bagi sebagian orang, karena mereka dikalahkan oleh Huang Mintian menggunakan energi semacam ini. Kekuatan naga. Kemampuan untuk jenis energi naga, Chen Xiang awalnya hanya mampu mengumpulkan bola kecil itu, tetapi setelah mencapai ranah pamungkas, mampu menutupi seluruh lengannya. Setelah melepaskan kekuatan naga, itu mengeluarkan badai energi, menyapu ke arah sekitarnya. Banyak yang datang untuk menonton berada di tahap bela diri tetapi masih didorong berkali-kali oleh semburan energi ini. Hanya mereka yang di tingkat nirvana dan mereka yang di alam pamungkas masih bisa berdiri. Tidak buruk, saat ini anak ini dapat menggunakan energi semacam ini. Gudong Chen kagum, dia mengalami kecakapan energi semacam ini. Gurunya dulu selalu menggunakan energi semacam ini untuk memukulnya. Wang Kuan wajah pucat, bukankah Huang Mintian yang orang tua gila katakan, hanya mereka yang berada di dunia pamungkas yang bisa mengumpulkan energi semacam ini. Qi Yu Sheng tidak tahu energi apa itu, tapi dia sangat bersemangat, karena Chen Xiang tidak membohonginya, jenis energi ini sangat kuat, jika dia tahu energi apa ini, dia mungkin tidak dapat melanjutkan. Sangat kuat, tetapi terbuat dari Zenqi. Qi Yu Sheng tersenyum berkata, selama itu Zenqi, aku bisa membubarkannya. Wang Kuan awalnya ingin menghentikan Qi Yu Sheng, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Yu Sheng, dia juga ingin melihat apakah budidaya Qi Yu Sheng pada energi gelap dapat melarutkan kekuatan naga ini. Jika dapat dibubarkan, maka Qi Yu Sheng akan bisa mengalahkan Chen Xiang. Ini adalah hal yang baik. Long Sueling berkata dengan jijik, tambahkan sihir, dan kirim orang itu terbang, orang yang menggunakan energi gelap adalah yang terburuk. Chen Xiang menyeringai, dan melaju ke depan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan naga untuk memukul seseorang. Lebih jauh lagi lawan berdiri di sana membiarkannya memukul. Hal baik semacam ini tidak sering datang tanah terus bergetar. Ini karena kekuatan naga terlalu kuat. Bersama dengan Chen Xiang melesat masuk, kekuatan naga menerima turbulensi hebat, membuat tanah bergetar lebih keras. Selamat tinggal. Saat Chen Xiang berlari masuk, dia tersenyum tipis. Apa? Qi Yu Sheng baru saja selesai mengucapkan kata ini, ketika tinju Chen Xiang yang berisi kekuatan naga yang kuat seperti kilatan cahaya putih, mengenai Qi Yu Sheng di dada. Kerumunan hanya melihat darah memuntahkan seperti panah dari mulut Qi Yu Sheng, dengan suara, siu, Qi Yu Sheng dikirim terbang oleh energi menakutkan itu, langsung tenggelam ke dalam awan putih yang jauh, menghilang. Wang Kuan tertegun sejenak, dan juga langsung menghilang dari sana, dikejar ke arah Qi Yu Sheng yang dikirim terbang. Hei, kamu belum mengumumkan bahwa aku telah menang. Kata Chen Xiang berteriak sambil tersenyum. Satu pukulan mengirim Qi Yu Sheng terbang, energi semacam ini membuat semua orang yang hadir terkesiap. Kekuatan naga sangat kuat, tetapi kerumunan tahu bahwa untuk mengolahnya akan sangat sulit, karena Anda perlu memiliki truki dari 5 elemen, dan daging tubuh Anda harus cukup kuat dan ki sejati yang berkumpul harus cukup tebal. Meski begitu, banyak orang masih ingin mendapatkan seni ilahi naga Tai Chi yang menundukkan, tetapi sekarang mereka tidak bisa meminta dari Chen Xiang lagi, kalau tidak itu tidak bermoral. Chen Xiang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keterampilan bela diri yang ditinggalkan oleh patriark tua, ini sendiri sudah merupakan bantuan, bagaimana mungkin mereka, yang berdiri di puncak kekuatan bersyukur. Chen Xiang awalnya memiliki 3.300 poin, menambahkan Qi Yu Sheng, 3.300 poin, adalah total 600 poin, dia sekarang berada di peringkat 10, dan masih ada setengah hari sampai akhir, dalam setengah hari ini dia pasti tidak akan terdorong keluar. Dalam kurun waktu 2 hari, Chen Xiang melonjak ke peringkat 10, perlu diketahui bahwa sebelumnya ketika aturannya tidak sempurna, orang-orang harus bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk mengakumulasikan cukup banyak poin yang menjadi peringkat depan, tetapi sekarang Chen Xiang hanya butuh 3 hari untuk mencapai peringkat ini membuat semua prajurit di benua raja merasa terkejut, pada saat yang sama ada beberapa yang iri dengan Chen Xiang, orang asing. Karena Chen Xiang bukan dari King's Continent, dan juga mendapat posisi yang baik, tentu saja ini akan membuat orang-orang dari King's Continent tidak nyaman. Persaingan peringkat sudah berakhir, mereka yang peringkat di bawah 50 semuanya tersingkir, tidak dapat melanjutkan ke babak berikutnya, orang yang masuk ke dalam ke-50 sangat tertekan, karena dia baru saja berhasil memotong, tetapi dia didorong ke bawah lagi, ini semua karena Chen Xiang. Chen Xiang menunggu 1 jam, baru saat itu Wang Kuan kembali. Wang tua, dia belum matikan. Chen Xiang bertanya dengan hati-hati. Dia tidak mati, tetapi terluka sangat serius, dia membutuhkan setidaknya 1 bulan istirahat. Wang Kuan menggelengkan kepala dan menghela nafas, membawa Qi Yu Sheng pergi. Pada saat ini Gu Dongchen menepuk bahu Chen Xiang, tertawa, paman bela diri kecil, tidak akan sulit bagimu jika kamu ingin menempatkan pertama,
tidak akan pernah aku berpikir bahwa kamu sudah dapat menggunakan kekuatan naga kamu. Saat itu tuanku mengatakan bahwa dia hanya bisa menggunakan kekuatan naga di puncak nirvana. Chen Xiang tertawa, saya ingin tahu apa tahap selanjutnya. Akan lebih baik jika itu hanya perdebatan, saya pikir Raja Benua ini pasti akan membuat hal-hal sulit untuk mencoba menghilangkan saya. Wu Keiming tertawa, sangat mungkin, tetapi paman bela diri kecil pasti akan bisa menanganinya, tentu saja aku bisa, aku berhasil mencapai 50 besar, bukankah kalian harus menunjukkan hadiah? Chen Xiang memandang Gu Dongchen dan Wu Keiming. Baiklah, aku akan mengajakmu makan. Gu Dongchen tampak seperti kehilangan sebagian dagingnya, aku harus memanggil Xiao Dao, Zurong, mereka tidak mengawasiku berdebat barusan, jadi mereka pasti akan mengeluh. Chen Xiang tertawa, Gu Dongchen kemudian merasa lebih sakit, Zurong adalah pemakan besar, nafsu makannya sangat besar. Gu Dongchen adalah orang yang bertanggung jawab atas Wang Pei'in, ia mengundang Zurong untuk makan di sana sebelumnya, pada waktu itu Zurong tanpa ampun makan dan itu menghabiskan banyak batu kristal. Setelah mencapai Tai Wu Clan, Chen Xiang segera pergi untuk menemukan Yun Xiaodao dan kelompoknya, dan kemudian mengikuti Gu Dongchen ke penginapan. Dalam perjalanan ia mulai meniup trompetnya sendiri, mengatakan bagaimana ia memenangkan pejuang benua raja. Luka Xiao Chou jauh lebih baik, jangan meremehkan dia karena ukuran tubuhnya. Ketika dia mulai makan dia tidak ambigu, Gu Dongchen tidak bisa mengerti bagaimana perut kecilnya bisa muat begitu banyak makanan. Ketika makan, Chen Xiang dan kelompok tidak mengatakan sepatah kata pun, seperti hantu lapar, mereka dengan panik menelan berbagai jenis hidangan mahal. Hidangan ini tidak hanya dibuat dengan vegetasi langka, itu juga dibuat dengan daging iblis yang lesat, dan roh binatang. Wu Qianqian tidak datang karena Chen Xiang tidak dapat menemukannya, meskipun dia seorang wanita, setelah bergaul dengan Chen Xiang, dia akan seperti Chen Xiang makan dengan panik setiap kali mereka datang ke penginapan ini, tidak terlihat sedikit anggun sama sekali. Gu Dongchen dan Wu Keiming ada di satu sisi, Wu Keiming hanya akan tersenyum pada mereka, sementara Gu Dongchen diam-diam menghitung nilai berapa banyak yang dimakan Chen Xiang dan teman-temannya. Sue Xionglin dan Lei Zong adalah blockheads, dan setelah bertemu Zurong, pemakan profesional ini, mereka juga cukup berpengalaman dalam makan. Lian Mingdong bahkan lebih baik, ia lahir di tanah yang kaya di Pulau Lianhua, ia mulai makan makanan lezat sejak muda, sekarang dia bisa makan, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Setelah semua mereka diundang oleh tuan tertua Tai Wu Clan, tentu saja mereka tidak akan begitu formal, jika tidak, mereka tidak akan memberi wajah pada Tai Wu Clan. Hanya Hao Dongqing dan Yao Haiseng yang lebih berprofil rendah, setelah makan sebentar, mereka berhenti dan tinggal di samping untuk menonton. Semua orang mari kita makan lebih banyak, sampai hari menjadi gelap, haha, Chen Xiang tertawa dan berkata sambil mengunyah daging iblis, melihat wajah sedih Gu Dongchen, dia akan merasakan perasaan kegembiraan yang aneh di hatinya. 3 hari 3 malam telah berlalu, Chen Xiang dan kelompoknya tidak dapat mengingat berapa banyak hidangan dan anggur yang telah mereka pesan, lagi pula jika mereka ingin terus makan, itu mungkin akan mengakibatkan cedera internal. Hampir waktunya, tolong tagihan, Chen Xiang tertawa, mereka semua pejuang yang kuat, makanan yang dimakan dapat dikonversi menjadi energi dengan cepat, sehingga mereka mencerna dengan sangat cepat. Chen Xiang dan kelompoknya pergi dengan cepat, tetapi Gu Dongchen harus membayar tagihan, meskipun dia adalah seorang penatua, dia tidak bisa kredit tagihan, dan dia sering datang ke sini untuk makan, jadi dia akrab dengan kasir, jadi sekarang ini dia hanya bisa menahan rasa sakit mengeluarkan batu kristalnya. Katakan saudara bela diri, kamu terlalu kecil, itu hanya sedikit batu kristal. Wu Keiming relatif tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Apa yang kau tahu? Seperti kata pepatah, mengumpulkan sejumlah kecil akan mengarah ke jumlah yang lebih besar, mengumpulkan banyak kali akan mengarah ke jumlah astronomi. Aku ingin cepat naik ke surga, tetapi paman militer kecil ini hanya berpikir tentang cara menghabiskan batu kristal saya setiap hari, Anda bahkan tidak tahu betapa sedihnya saya. Gu Dongchen menghela nafas. Tahap berikutnya dimulai 10 hari kemudian, Chen Xiang memiliki 10 hari istirahat, tetapi ia tidak beristirahat sama sekali dalam 10 hari ini. Ia mengumpulkan air liur naga emas dalam jumlah besar untuk menumbuhkan lotus giok putih, karena setelah mencapai realem ultimate, 5 elemen pil truki sudah sangat sedikit menguntungkannya. Ini juga alasan mengapa dia tertekan, saat budidayanya tumbuh, pil yang dia makan juga akan mengikutinya, jadi dia harus memperbaiki pil Suan Middle Grade untuk menggantinya. Karena dia harus berhenti sebentar sebelum kerajaan Spirit Warrior, dia berencana untuk mengumpulkan semua bahan untuk pil kelas menengah Suan dalam periode waktu ini, jadi dia berencana untuk menukar lotus giok putih yang langka dan obat.
ini akan membuat segalanya jauh lebih sederhana, kualitas air liur Golden Dragon Anda telah meningkat banyak, kecepatan pemurnian Anda akan jauh lebih cepat di masa depan. Kata Su Meiyao. Chen Xiang sedang mempertimbangkan apa yang harus ia lakukan dengan sejumlah besar pil pondasi yang saat ini ia miliki. Jika digunakan dengan benar, satu pil pondasi dapat menghasilkan prajurit kerajaan pejuang sejati. Ia sekarang memiliki 200 pil plus, dan juga banyak bahan. Meningkatkan keunggulanmu sendiri adalah yang terbaik. Jika Anda memiliki pemikiran ini, saya akan membantu Anda membuat rencana pelatihan, untuk mengumpulkan pasukan yang penuh dengan prajurit kerajaan pejuang sejati. Terutama ketika menghadapi melawan setan kecil tiga alam yang akan datang, pasukan besar ini akan memiliki daya mematikan yang besar. Kata Bai Youyu. Tidak ada yang tahu kapan tiga perang realem besar dimulai, tetapi Chen Xiang bisa tahu dari kepala pemimpin Elder bahwa masih ada periode waktu, jika tidak mereka tidak akan memelihara murid dengan tenang, misalnya, Gu Dongchen, ia membeli sudah cukup banyak pil foundation dari Chen Xiang. Chen Xiang berencana untuk membina tim True Warriors, yang terdiri dari sekitar 100 orang, dia akan merencanakan mulai sekarang. Dia perlu mengumpulkan bahan roh untuk memperbaiki pil yang lebih baik setelah akhir kompetisi seni bela diri King. Pada saat itu dia juga perlu mengandalkan pil yang lebih baik daripada hanya pil foundation. 10 hari istirahat berlalu dengan sangat cepat, Chen Xiang mengikuti Gu Dongchen dan Wu Keiming ke King's Continent 1 hari sebelumnya. Saat ini Chen Xiang berada di dalam sebuah kota di King's Continent, dia belum mengunjungi tempat-tempat lain di King's Continent, dia juga tidak berani berjalan sendiri untuk menghindari masalah. Chen Xiang tiba di aula mewah, ada 49 prajurit benua King lainnya di dalam. Chen Xiang mengenali beberapa dari mereka, itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti di sekitar Wang Quan. Chen Xiang menebak bahwa poin mereka juga sangat tinggi. Melihat Chen Xiang tiba, 40 murid plus muda semua memandang ke arah Chen Xiang, ini membuat Chen Xiang merasa aneh ketika ia menyadari bahwa ia tampak seperti kelinci, menjadi sasaran oleh sekelompok serigala. Dalam kelompok 49 murid muda, ada 10 wanita plus dan Chen Xiang tidak tahu bahwa wanita Raja Benua begitu kuat sehingga begitu banyak yang berhasil masuk 50 besar. Oke, sekarang aku akan mengumumkan info tentang tahap selanjutnya, ini adalah ujian untuk menguji kalian. Tahap ini berfokus pada kecepatan, dan mereka yang berhasil mencapai tujuan yang ditentukan. Wang Quan berkata setelah mendengar, Chen Xiang tertawa di dalam hatinya, dia berpartisipasi dalam kompetisi kecepatan yang diadakan oleh klan Taiwu sebelumnya, dan dia secara langsung menggunakan suke elang api untuk terbang, berprestasi terlebih dahulu, jadi saat ini dia juga bisa menggunakan ini lagi. Biarkan saya jelaskan aturannya, dalam perjalanan ke tujuan, seharusnya tidak ada konflik dan pemblokiran orang lain untuk dilanjutkan. Juga, jalan menuju tujuan dipenuhi dengan halangan, misalnya, makhluk buas roh yang diangkat oleh kami akan menyerang dan menghentikanmu. Atau Spirit Warrior in Extreme ranah murid juga akan mencoba untuk menghentikan Anda harus mengalahkan mereka untuk terus maju. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat melepaskannya, sementara Wang Quan menjelaskan aturan. Chen Xiang melihat ekspresi Wang Quan, dan memarahi hatinya, dia menduga bahwa Wang Quan pasti akan merawatnya, pada saat itu mungkin akan ada banyak hal untuk menghalanginya. Bisakah kita terbang? Tanya seorang wanita dengan malu-malu, kamu bisa terbang, tetapi bepergian di udara lebih berbahaya, kalian harus sadar bahwa aula roh kita telah mengangkat sekelompok Golden Lion Eagles, meskipun mereka hanya binatang buas pink stage tingkat 9, tetapi ketika mereka berkelompok, itu adalah bahkan berbahaya bagi mereka yang berada di alam ekstrim, kata Wang Quan. Chen Xiang tidak takut dengan hal-hal ini sama sekali, dan dia bahkan berencana untuk melihat seperti apa Golden Lion Eagles yang legendaris itu. Dari buku-buku yang telah dia baca, dikatakan bahwa binatang roh ini memiliki tubuh seekor harimau, sayap elang, cakar elang, mata elang, paruh untuk mulut dan tubuh kuda dengan bulu adamantin tetapi sangat ringan, dan kecepatan terbangnya juga sangat cepat. Ketika mereka berkelompok, mereka seperti penguasa langit. Setelah mendengar bahwa mereka akan dicegat oleh Golden Tiger Eagles, semua orang sedikit terkejut, mereka semua tahu apa hasilnya jika mereka bertemu dengan kelompok-kelompok ribuan Golden Tiger Eagles. Banyak elang macan emas. Chen Xiang terkejut ketika mendengar ini dari diskusi lembut yang dilakukan oleh para murid Spirit Hall. Golden Tiger Eagles. Hehe, hal-hal semacam ini tidak bisa berevolusi sama sekali. Itu akan selamanya tetap berada di dunia Spirit Beast dan tidak pernah berhasil menjadi Bisuan Beast. Long Sueling tertawa dengan jijik. Saat itu, Wang Quan berteriak, aku akan memberimu 1 jam lagi untuk bersiap.
sekarang aku akan memberimu semua peta, begitu kamu sampai di sana yang harus kamu lakukan hanyalah mengetuk bel besar di sana dan itu akan dihitung saat kamu sudah sampai di sana. Hanya 20 pertama yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yang lain akan dihilangkan. Chen Xiang memegang peta, Gu Dongchen dan Wu Keiming mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa tujuannya sangat jauh dan mereka perlu melintasi beberapa gunung dan sungai besar untuk mencapai titik finish. Itu hampir setengah dari benua raja, itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun menggunakan kuda biasa untuk sampai ke sana. Kata Wu Keiming bahkan menunggang kuda membutuhkan waktu 1 tahun. Chen Xiang berseru, isi raja sungguh besar, saya bertanya-tanya berapa lama untuk mencapai di sana dengan kecepatan saya saat ini. Chen Xiang terus melihat peta, karena dia pasti akan terbang di langit, jadi dia tidak perlu tahu situasi di tanah. Paman bela diri kecil, kecepatan Golden Tiger Eagle sangat cepat, Anda mungkin akan terjebak bahkan jika Anda menggunakan elang api, kata Wu Keiming. Chen Xiang tertawa, Anda telah meremehkan saya percaya pada kecepatan saya. Wu Keiming dan Gu Dongchen menggelengkan kepala, karena mereka tidak memiliki banyak pemahaman terhadap kecepatan Chen Xiang. Long Sueling memberikan ham yang menawan dan berkata, santai, aku berani mengatakan bahwa hal-hal yang bahkan tidak dapat berevolusi tidak akan lebih cepat daripada kamu, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin membangun pasukan True Warrior? Bukankah seharusnya kamu perlu semacam tumpangan? Chen Xiang tersentak, berkata, tentara. Itu menggunakan terlalu banyak sumber daya, saya tidak mampu membelinya. Sekitar 100 pria sudah cukup. Hanya 100 orang. Anda harus memiliki setidaknya 3.000. Itu harus cukup mengesankan, saya yakin Anda bisa melakukannya. Long Sueling tertawa. 3.000 prajurit sejati. Itu pasti cukup mengesankan, tetapi itu tidak hanya membutuhkan hanya 3.000 pil foundation, tetapi juga bantuan pil lain, tetapi kekuatan tahap 1 atau 2 prajurit sejati tidak cukup. Chen Xiang percaya bahwa mereka harus setidaknya pada true prajurit tahap ketiga. Jika kamu berjanji padaku untuk membuat 3.000 pasukan prajurit sejati, aku akan membawamu untuk menemukan Golden Flying Tiger, itu jauh lebih baik daripada Lion Eagles yang dibiarkan campuran. Jika kamu tidak percaya padaku kamu bisa bertanya Little Bai Hu. Suara halus Bai Zhen berbunyi, Tuan, apa yang dikatakan Long Jieji benar, Golden Flying Tiger bisa menjadi Swan Beast, dan lebih mudah jinak daripada Lion Eagles itu, tetapi sangat jarang dan jumlahnya sangat sedikit. Tidak perlu khawatir tentang jumlahnya, serahkan padaku. Long Sueling tersenyum. Chen Xiang tertawa pahit, pasukan 3.000 orang, saya khawatir bahwa saya tidak punya cukup waktu, akan membutuhkan banyak pil foundation dan bibit yang baik untuk mewujudkannya. Pasti akan ada cukup waktu, 3 perang realem besar tidak akan dimulai dalam waktu dekat, meskipun ada celah, menilai dari faksi-faksi yang mengeluarkan berita, mereka pasti berpikir bahwa masih ada waktu bagi mereka untuk mempersiapkan. Kata Su Meiyao. Chen Xiang menghela nafas, baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanam lebih banyak bahan untuk pil foundation. Waktu istirahat telah berakhir, Chen Xiang dan kelompok dibawa ke alun-alun, mereka akan mulai berlomba dari sini ke garis finish yang jauh. Wang Quan berteriak, mulai. 50 prajurit muda langsung menembak seperti panah dari busur, menghilang dari pandangan dalam sekejap, berlari keluar dari gerbang alun-alun Spirit Hall, melewati lorong-lorong dan jalan-jalan di dalam kota begitu cepat sehingga semua orang sudah kehilangan pandangan tentang mereka. Mari kita tunggu di tempat tujuan. Kata Wang Quan. Gu Dongchen dan Wu Keiming mengangguk, awalnya ada cukup banyak kepala atas yang datang dari benua lain, tetapi mereka pergi setelah mengetahui bahwa kompetisi adalah perlombaan yang membosankan, mereka hanya ingin menonton sparring, khususnya sparring Chen Xiang dengan harapan mereka mungkin dapat menyaksikan poin-poin penting dari Tai Chi menundukkan naga Divine Art. Sama seperti Wang Quan akan terbang menuju tujuan, dia merasa bahwa jauh di depan, ada semburan panas yang lemah. Ketika dia melihat ke atas, semua yang dia lihat adalah bola api lampu merah. Melihat lebih dekat, kamu akan dapat untuk melihat sepasang sayap api besar yang dirilis oleh Chen Xiang. Seperti yang diharapkan orang ini menggunakan metode ini, Gu Dongchen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tindakannya bunuh diri, Wang Quan memberi ham rendah dan menghilang. Chen Xiang melepaskan sayap nyala api Zuke begitu dia mencapai keluar kota. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan ukuran sayap tetapi dia tidak perlu melakukannya karena itu akan membuat sayap kurang fleksibel dan konsumsi energi meningkat juga. Meskipun kecepatan akan lebih cepat, dia masih berpikir bahwa lebih kecil akan lebih tepat. Meski begitu, sayap nyala Zuke miliknya sekarang sudah 20 zang lebar, dari jauh terlihat sangat menakutkan dan panas yang dipancarkan mampu membuat orang merasa tidak nyaman. Chen Xiang mengepakkan sayap apinya, dan dia langsung berubah menjadi bola api lampu merah dan menghilang ke awan di atas.
kecepatan aslinya lebih cepat daripada yang lain sehingga ada banyak orang di belakangnya, tetapi mereka semua merasa iri hati. Ketika mereka melihat Chen Xiang menggunakan kecepatan mengerikan itu untuk terbang di udara. Hehe, aku akan bergerak dulu, pastikan kalian tidak kalah dengan orang asing ini. Seorang gadis muda yang imut dan cantik mengenakan gaun biru tertawa, sementara di belakangnya muncul sepasang sayap biru muda kecil yang tampak seperti sayap kupu-kupu transparan, dengan warna pudar. Gadis muda itu mengepakkan sayapnya yang kecil dan mulai memasuki hutan, berjalan dengan gesit sambil mengeluarkan tawa yang jelas dan teriakan yang bersemangat. Gadis ini yang mempertanyakan apakah mereka bisa terbang sebelumnya. Mendengar bahwa suara gadis itu lenyap, semua orang tahu bahwa mereka sudah sangat tertinggal. Sekarang mereka berada di luar kota, mereka semua menggunakan kecepatan tercepat mereka tanpa hambatan untuk bergegas menuju tujuan. Beberapa seperti banteng mengamuk di hutan, menabrak banyak pohon. Meskipun kecepatan orang-orang ini sangat cepat tetapi dalam sekejap banyak pohon di hutan itu yang roboh. Saat Chen Xiang terbang di langit, dia tidak tahu tentang persaingan sengit di bawah, sekarang dia yang tercepat, setiap kali sayapnya mengepak itu akan memungkinkannya untuk melintasi jarak yang sangat jauh. Setelah meluncur sebentar dia akan mengepakkan sayapnya lagi seperti elang yang terlihat sangat elegan dan mudah, terasa bagus. Kapan Golden Griffin itu keluar? Itu mulai membosankan. Chen Xiang tertawa nakal, hei, apakah kamu seorang idiot? Terdengar suara wanita, tampak Chen Xiang yang terkejut mendengar ini. Chen Xiang menoleh hanya untuk menemukan bahwa seorang gadis muda berpakaian biru muncul di sampingnya. Dia masih ingat gadis ini karena dia adalah orang yang bertanya kepada Wang Kuan apakah mereka bisa terbang. Sayap transparan di belakang gadis berbaju biru itu terus-menerus mengepak, tidak seperti milik Chen Xiang, kadang-kadang mengepak, ketika sepasang sayap kecilnya mengepakkannya akan mengeluarkan aura biru yang samar, membuatnya terlihat sangat bagus. Kamu idiot. Chen Xiang tertawa, gadis ini sangat imut, karena dia memiliki wajah seperti melon yang indah, mulut kecil persik dan sepasang mata besar yang bersinar dengan rasa ingin tahu, memandang Chen Xiang. Chen Xiang melihat bahwa ada jejak samar cahaya biru di matanya tetapi matanya hitam. Kenapa kamu menyebutku idiot? Kamu idiot, terbang begitu tinggi. Gadis muda itu menjulurkan lidah, melihat lidah kecil yang tampak imut itu, Chen Xiang memiliki dorongan untuk meraih dan menahannya. Chen Xiang tertawa, Anda berbicara dengan saya, seorang idiot, bukankah itu berarti otak Anda juga tidak benar, Anda juga idiot. Kamu idiot di antara para idiot haha, dasar idiot. Gadis itu tiba-tiba tidak marah, dia hanya memberikan punuk menawan, saya hanya terbang ke sini untuk memperingatkan Anda, tetapi Anda bahkan tidak menghargainya. Chen Xiang terkejut sesaat, tertawa, hehe, maaf. Terima kasih banyak Nona, tetapi apa yang membiarkan Anda bertanya kepada saya hal idiot apa yang pertama yang aku lakukan? Gadis muda itu tertawa dengan imut, ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilku wanita. Pria kecil, di mata saudari kamu hanyalah seekor burung yang baru saja menetas. Chen Xiang sekali lagi mengukur gadis muda ini, hanya untuk menemukan bahwa selain dada besar yang tidak masuk akal itu, dia tampak seperti gadis berumur 14-15 tahun dalam setiap aspek lainnya. Kalau begitu wanita besar, berapa umurmu tahun ini? Tidakkah kamu pikir itu tidak menarik bergaul dengan sekelompok anak-anak, kakak sekarang sudah berusia 500 tahun, tuanmu sangat berpengetahuan, bukankah dia memberitahumu bahwa di benua raja ada suku kuno? Gadis itu bermain dengan ujung rambutnya saat terbang. Chen Xiang segera mengenang ingatannya, dan dia dengan cepat ingat bahwa Huang Jintian pernah berkata, bahwa ada klan di mana orang tidak tumbuh di benua raja tetapi membutuhkan dikandung selama 500 tahun, ketika lahir itu akan berada di kekuatan warrior sejati. Klan Darah Biru. Jika bukan karena gadis muda ini, dia tidak akan menghubungkannya bersama. Tuanmu pernah mengalahkan orang terkuat klan Darah Biru sebelumnya. Karena itu aku harus mengalahkanmu, jangan meremehkan aku juga memiliki garis keturunan raja dan milikku adalah garis keturunan khusus. Gadis muda itu tertawa, santai, aku akan kasihan padamu kalau begitu. Chen Xian tiba-tiba teringat bahwa dalam nama peringkat ketiga papan peringkat, nama Anda adalah Lan Lan. Aku adalah Lan Lan yang selamanya muda. Sejak saya lahir, hidup selama 25 tahun, saya masih terlihat seperti anak yang bau, saya tidak akan pernah bisa tumbuh lagi, kata gadis muda itu dengan menyesal. Chen Xiang berpikir bahwa gadis ini sangat menarik, dia tersenyum, Lan Lan, mirip klan Dali, Anda tidak perlu khawatir. Lan Lan menggelengkan kepalanya, tidak, klan Darah Biru kami dan orang aneh klan Dali berbeda, kami seperti orang normal, ketika tiba saatnya untuk tumbuh kita akan tumbuh. Ya aku akan berhenti bicara, aku akan bergerak duluan. Lan Lan menjulurkan lidahnya ke arah Chen Xiang,
membuat wajah hantu dan bergegas turun, mempercepat langsung melemparkan Chen Xiang di belakang. Melihat kecepatan Lan Lan, Chen Xiang terkejut. Gadis ini juga aneh. Selanjutnya dia bertindak lucu tentang hal itu. Kata Chen Xiang terhadap Long Xueling yang mengikutinya juga orang yang sangat tua, bertingkah seperti seorang gadis lebih menipu daripada Lan Lan. Langit sangat berbahaya, dan Chen Xiang akan segera mengetahuinya, karena dia dapat mendeteksi beberapa aura yang sangat kuat di depan, apalagi itu semua di ranah ekstrim. Chen Xiang terbang sangat tinggi untuk menghindari blokiran dari orang lain, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang menunggu di langit untuknya. Apakah orang-orang ini menungguku? Bagaimana mereka tahu bahwa saya akan lewat sini? Meskipun Chen Xiang merasa curiga tetapi dia tidak khawatir. Hanya menerobos melalui mereka harus menggunakan jimat untuk berkomunikasi agar mereka siap, yang meminta Anda untuk memiliki sepasang mata yang tajam, jika Anda seperti bocah barusan, akan sulit menemukan Anda. Kata Long Xueling. Sayap Chen Xiang tiba-tiba meningkatkan ukurannya 1 kali lipat, memungkinkan sayapnya menjadi lebih kuat sehingga kecepatannya meningkat. Memang ada 6 orang yang melayang di langit di depan menunggunya, Chen Xiang bisa mengatakan bahwa mereka menggunakan sedikit energi untuk memungkinkan tubuh mereka melayang dari aura yang mereka lepaskan. Jika mereka bertarung, mereka pasti akan kalah dari Chen Xiang, dan motif mereka untuk berada di sini hanya untuk menunda waktu, membuat Chen Xiang lebih lambat dari murid-murid King's Continent, akhirnya membuatnya kalah dalam kompetisi. Seperti yang diharapkan bahwa Wang Kuan curang, semuanya baik-baik saja, aku bisa memberitahu dia bahwa Chen Xiang bukan orang yang mudah diganggu. Chen Xiang sedikit marah di dalam hatinya, sayapnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, membuatnya tampak seperti dia berubah menjadi elang emas, hanya saja cahaya yang diberikan dicampur dengan merah dan emas sebagai gantinya. Inilah yang terjadi ketika Chen Xiang menggabungkan Fire Truki dan Metal Truki, dia sangat mahir mengendalikan Truki dalam tubuhnya dan sangat fleksibel dalam menggunakannya sehingga melakukan penggabungan ini tidak terlalu sulit. Keenam prajurit ranah ekstrim semua memiliki perasaan buruk setelah melihat sayap elang emas besar Chen Xiang. Sayap Chen Xiang sangat besar, ketika diregangkan dapat mencapai puluhan zang, terlihat sangat mengejutkan, itu membuat orang berpikir bahwa itu adalah burung besar Pasifik, dan sayap elang emas itu sepertinya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dia datang, kata pria besar dengan wajah bermartabat, pada titik ini, dia ingin berlari karena dia tahu bahwa sayap yang saat ini menuju ke arahnya pasti akan menghasilkan kekuatan dampak yang sangat kuat. Tidak bisa dihentikannya, cepat lari. Teriak satu orang, jarak antara Chen Xiang dan mereka tidak terlalu besar, tetapi melihat postur Chen Xiang, mereka semua tahu bahwa tidak akan lama sebelum bertabrakan dengan Chen Xiang, dan sepertinya Chen Xiang dengan sengaja menabrak mereka. Chen Xiang tertawa keras, kalian tidak memiliki kesempatan lagi. Tiba-tiba sepasang sayapnya dilingkari dengan cahaya listrik yang membangkitkan jiwa, memungkinkan kecepatannya untuk meningkatkan beberapa lipatan. Aku akan memukulmu sampai mati. Teriak Chen Xiang, memamerkan sayap emasnya yang dipenuhi dengan ular listrik yang kuat, dan tubuh Chen Xiang mengeluarkan gelombang cahaya keemasan, membawa tekanan membunuh yang sangat menjulang, seperti naga yang marah dengan sayap. Dalam sekejap, Chen Xiang sudah melewati di mana mereka berenam berada, sementara pengisian melalui ada banyak surga gemetar tangisan bersama dengan teriakan menyedihkan orang-orang itu bergema di seluruh area. Chen Xiang dapat merasakan keenam orang itu terkena sayap yang mengerikan, sayapnya memiliki energi logam, api dan kilat, ketika meledak pada saat yang sama kekuatannya sangat besar menambahkan pada kecepatan dampak kekuatan akan berlipat ganda lebih tinggi. Dengan dampak Chen Xiang, dia tidak tahu apa yang terjadi pada keenam orang itu karena dia telah pergi jauh dari tempat itu, dia juga tidak peduli apakah orang-orang itu hidup atau mati karena dia tidak menyerang sama sekali, apa yang dia lakukan adalah sangat normal. Chen Xiang saat ini berada di ketinggian di atas awan, sangat jauh dari tanah, jika orang-orang dari dunia ekstrim jatuh dari ketinggian ini, konsekuensinya akan sangat serius, mereka tidak akan mati tetapi pasti akan mengakibatkan cedera serius. Sayapnya telah kembali ke bentuk Vermilion Bird Fire Wings, meskipun kecepatannya sangat cepat sekarang, itu juga melelahkan untuk dipertahankan, karena dia masih tidak tahu berapa lama dia harus terbang untuk mencapai tujuan, dan akan ada pasti memiliki lebih banyak penghalang di depan, jadi dia harus menghemat energi untuk itu, bocah itu datang lagi. Kata Long Xueling. Chen Xiang melihat seorang gadis muda terbang di sekitar awan, memancarkan tawa yang jelas, bermain seperti anak kecil. Ketika dia melihat Chen Xiang, dia terbang ke arahnya dan terbang bersama. Aku sangat bosan, jika kecepatanmu lebih cepat, kita bisa terbang bersama ke tujuan. Lan Lan cemberut sambil berkata,
Tanpa diduga dia sedang menunggu Chen Xiang. Chen Xiang tertawa pahit, saya harus mengalahkan 6 orang yang menghalangi saya, bukankah mereka menghalangi Anda? Lan Lan tertawa, tentu saja tidak, mengapa mereka menghalangi saya? Chen Xiang merasa lebih tertekan, itu saja, benua raja Anda terang-terangan mengganggu orang asing, membidik saya dengan sengaja. Siapa yang memintamu menjadi begitu kuat, membuat kami kehilangan muka, tentu saja kami akan membidikmu, Lan Lan tertawa. Chen Xiang mengerutkan bibirnya, meskipun dia tahu bahwa ini tidak adil, dia tidak peduli, selain ini dapat dianggap sebagai ujian kekuatannya, baginya ini tidak terlalu buruk sama sekali. Kenapa kamu menungguku? Bukankah itu akan berakhir jika Anda terbang ke tujuan terlebih dahulu? Penampilan, bahkan melalui gaun biru, masih terlihat sangat besar. Ini membuatnya berpikir tentang legenda tentang memiliki penampilan kekanak-kanakan dan besar. Berat, meskipun kamu terlihat sangat kecil, tetapi dada kamu sangat besar. Lainnya pasti tidak akan berpikir bahwa Anda adalah seorang gadis kecil. Chen Xiang tertegun ketika mendengar ini, karena ini dikatakan oleh Long Xueling. Karena Long Xueling tidak berpura-pura suaranya untuk waktu yang lama, Chen Xiang sudah lupa dengan gerakan nakal naga nakal ini. Wajah kecil Lan Lan yang menggemaskan berubah menjadi merah, alisnya yang halus berkerut dan wajahnya tampak marah. Chen Xiang, kamu pelit. Chen Xiang diam-diam memarahi Long Xueling saat dia buru-buru berkata, ahem, ini benar, Anda perlu tahu bahwa ketika pria melihat wanita, sebagian besar dari mereka akan melihat dada terlebih dahulu, bukan begitu? Tentu saja saya tahu. Anda tidak perlu memberitahu saya. Lan Lan memberikan ham yang menawan, bisakah Anda membiarkan saya menggosoknya? Long Xueling sekali lagi menirukan suara Chen Xiang dan berkata, sementara Su Meiyao dan Bai Youyu tertawa di atas ring. Gosok kepalamu, kau pelit, aku tidak akan berbicara denganmu lagi, Heng. Lan Lan mempercepat, terbang pergi dengan memerah di wajahnya. Long Xueling tertawa, bahkan tidak bisa menahan untuk menggoda. Chen Xiang dengan marah berkata, naga pantat kecil, ketika kamu dewasa kamu lebih baik berdoa agar kamu tidak memiliki peti besar, jika tidak aku akan menggosoknya setiap hari. Tidak mudah untuk mengenal cewek di King's Continent, sekarang semuanya hancur, ya. Tidak mudah mengetahui bocah dada besar, Anda memiliki pikiran buruk bukan? Anda sudah memiliki masalah sis menger dan sian-sian Anda untuk dipecahkan. Dan kedua sian-sian dan dada menger Anda sebesar bocah satu ini, sis Meiyao dan sis Youyu juga cukup besar, Anda seharusnya sudah melihat sebelumnya, hehe. Long Xueling tertawa. Chen Xiang memikirkannya, nyengir, benar, tapi ini merepotkan, bocah itu pasti akan membenciku, mungkin selama pertandingan sparring dia tidak akan mengasihani aku. Bocah, berhentilah tertawa, ada ribuan Golden Griffin di depan. Cepat terbang lebih rendah. Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara Lan Lan merambat ke telinganya.